warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya setuju Pak Ibu. Brawaya di Prasetyo, Bu. Saya dari Koas Penyakit Dalam, izin mempersembahkan tentang atrial fibrillasi. Baik, untuk atrial fibrillasi itu gangguan pada atrium. Atrium itu apa? Atrium itu seperti bak untuk menerima darah. Jadi jantung itu ada empat ruang. Ruang dari atas dua, bawah dua. Jadi yang terganggu itu ruang bagian atas seperti baknya. Dan itu apabila terjadi pada yang bagian sebelah kiri, ketika kondisi serambi atau atrium itu berdenyut tidak semestinya. Nah itu kan ada 4 ruang, jantung terdapat 4 ruang. Dan ruang yang paling untuk menerima darah paling banyak itu pada ruang yang sebelah kiri. Jadi kiri itu saat sudah masuk ke kiri, lalu untuk menyemprotkan itu pada bagian biliknya. Jadi pada bilik itu sangat mempengaruhi juga. Dan dalam kondisi normal, jantung itu berdetak dengan irama beraturan antara 60 sampai 100 menit untuk iramanya. Nanti saya ajarkan untuk cara mengecek irama jantung. Baik, apabila pada kondisi yang abnormal, itu untuk hantaran listrik pada irama dari jenut jantung itu lebih dari 100 kali per menit. Next. Nah, untuk gangguan dari atrium atau gangguan dari pengisian pompanya ini bisa menyebabkan stroke. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan stroke? Saat dipompa, darah itu akan masuk, misal darah ember. Setelah itu dari ember tersebut darah itu akan dikeluarkan. Dan saat dikeluarkan itu nggak bisa maksimal saat pengeluarannya. Bisa lebih, bisa berkurang. Apabila lebih, nanti untuk sirkulasinya bisa ke seluruh tubuh, lalu memasuki ke otak. Dan terdapat kalau di otak, kalau banyak darah yang di otak nanti akan menyebabkan penyumbatan pada otak. Nah, untuk umumnya pada atrial fibrillasi ini seringnya pada stroke non perdarahan atau kekurangan oksigen. Kegedean. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa menyebabkan kematian. Untuk kematian sendiri ini jantungnya itu berhenti secara mendadak. Jantungnya berhenti secara mendadak. Next. Nah, untuk resiko ini hampir sama. Untuk resikonya sama seperti dari gagal jantung tadi, ada darah tinggi, lalu kencing manis ini yang paling sulit dikontrol oleh bapak-bapak atau ibu-ibu, sering ngemil, sering makan atau minuman manis, lalu ada gagal jantung yang seperti sudah dijelaskan oleh Mas Hida, lalu ada rokok, faktor usia, kegemukan, dan genetik, dan gagal jantung koroner. Lalu untuk apa tanda dan gejalanya? Untuk fibrillasi atrial ini sering kelelahan, khususnya pada saat berolahraga. Umumnya pada atlet itu biasanya jenut jantungnya itu lebih lemah. Itu dalam kondisi normal itu disebut normal karena dia atlet. Lalu sering pusing secara tiba-tiba, lalu nafasnya pendek saat beraktivitas, ibaratnya saat jalan nih kita jalan. Nah itu serasa nafasnya itu kayak seperti tertahan. Lalu lemah dan nyeri dada. Nah, untuk klasifikasi dari fibrillasi atrium itu dibagi menjadi 3. Yang fibrillasi atrium yang proksimal itu muncul hanya sekali tapi berlangsung 1 menit atau 2-3 menit. Dan untuk yang persisten, yaitu memakan waktu yang lebih lama, lebih dari 1 minggu. Dan long standing persisten, dia itu lebih dari 1 tahun, dan permanen itu menetap atau kronis.
untuk fibrillasi atrium ini tidak langsung mengancam nyawa, tapi apabila disertai dengan pernah punya riwayat stroke atau darah tinggi dan kencing manis, itu dapat juga berbahaya bagi yang mengidap tersebut. Nah, oke. Di sini untuk cara mendeteksinya menari, meraba nadi sendiri. Pak, jauh untuk caranya bisa ini saya ajarkan ya. Kalau dikenal, ya. Pak, ini coba. Nah, untuk cara merabanya itu meraba nadi sendiri. Jadi dua tangan terus dipegangkan ke sini. Nah, ini dihitung 1 menit itu berapa kali? Iya. Nah, kalau orang normalnya sebelum yang setelah aktivitas berat umumnya itu melambat. Kalau kita dalam kondisi diam terus bapak sinarang dicek. Nah, itu biasanya relatif cepat. Gitu, okay. Relatif cepatnya itu diukur selama 1 menit. Dan 1 menit umumnya normalnya pada orang dewasa atau seperti panjenengan sing sampun 60 sampai 100 kali per menit. Oke. Nah, gimana sih cara biar tahu untuk saya ini kena gangguan pengisian pengemukaan jantung apa enggak, itu biar tahu kita menggunakan alat namanya EKG. Nah, EKG seringnya saya waktu disuruh dari konsulen saya, Mas ini nyetrum nggak sih? Ini alat ini nggak nyetrum. Jadi cuma dipasangkan di beberapa bagian dada panjenengan. Nah, untuk pencegahan, untuk menurunkan faktor resiko biar nggak terkena penyakit ini itu mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga asupan garam dan lemak dan kolesterol. Jadi garamnya itu bisa dikurangi seperti yang dijelasin Mas Ida tadi, lalu kolesterol serta lemak. Lalu menggantikan kebiasaan merokok. Nah, ini untuk kebiasaan merokok mungkin sulit ya untuk lepas dari nikotin. Nah, jadi untuk lepas dari nikotin mungkin kalau sehari 5 bungkus bisa dikurangi 1-2 batang, setelah itu makan permen karet. Nah, itu mungkin banyak yang menepis dari anggapan itu, saya kok nggak bisa berhenti sih dari rokok. Sebenarnya bisa, hanya saja itu merupakan cara pertahanan diri dari bapak-bapak maupun rekan-rekan sekalian untuk agar bisa tetap merokok. Sebenarnya bisa diganti dengan permen karet atau hal yang lain. Lalu setelah itu mengkonsumsi alkohol dan kafein. Nah, kalau bapak kali ibu-ibu nih muncul kopi nopo teh mesti gede ya. Dan itu saya cek, itu umumnya normal nih kafein itu. Nih kafein itu jadi kafein kerjanya itu yaitu merangsang dari sinyal listrik jantung agar jantungnya bergerak cepat. Lalu menjaga berat badan yang normal. Jadi orang-orang yang gemuk itu lebih sering terkena diabetes atau yang penyakit disebut sindrom metabolik. Jadi mulai dari pipinya gembung, lalu punuknya seperti punuk dari hewan sapi atau kebo. Setelah itu mengendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam darah. Dan sekarang kan banyak tensi digital maupun alat-alat digital yang dapat digunakan. Nah, itu bisa dikontrol di rumah. Oke, terima kasih. Dan saya ditanggapi apa betul Bapak Ibu? Oke, monggo. Sakit jantung. Iya. Tapi kencingnya nggak bisa keluar. Cuma sedikit. Kencingnya nggak bisa keluar. Tidak banyak. Tidak banyak. Oke. Ibu nggak ada riwayat penyakit gula? Tapi terus pertanyaannya Bu. Baik, ibunya terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ini sedikit melenceng dari tema yang saya bawakan. Jadi kenapa sih kadang ada penyakit jantung yang kencingnya itu
nggak bisa kencing ya, kencingnya keluarnya sedikit. Oh, keluarnya sedikit. Nah, ini pernah ada kasus yang saya temukan, jadi orangnya itu nggak pernah cek gula sama sekali Bu. Jadi diabetesnya itu tidak terkontrol. Nah, jadi kenapa kok bisa mempengaruhi dari keluarnya urin? Nah, karena untuk diabetes itu komplikasinya banyak, mulai dari jantung, mulai dari ginjal. Kalau ginjal namanya nefropati diabetik. Nah, itu bisa menyebabkan dari retensi urin. Nah, untuk biasanya kalau yang pernah saya temui Bu, biasanya kalau dicek lab itu urinnya tetap hasilnya tetap normal, tapi dia kencingnya sedikit-sedikit kayak gitu. Seperti itu. Dan gimana sih cara mengatasinya Bu? Untuk cara mengatasinya itu senam kegel Bu. Nanti ngetos senam kegel. Senam kegel. Mungkin Gimana? ya mungkin yang latih yang kayak sekat apa Bu, kayak senam-senam Apa itu jenis? kados kayak motor itu. Ya, mungkin coba kados di YouTube. Tapi nak orangnya udah tua kok bisa atau mas kan nggak bisa. Apa nih? Tambah tayang itu kan nggak Buatan bisa kalau orangnya udah tua. pas gini, posisi duduknya itu gitu ya. Oh, pas Duduknya itu udah ngangkatnya itu udah ya, ngangkat. Oh iya. Oke. Hari ini, oh berikutnya pusing. Pusing kamu tengingan. Oh iya. Baik, kok apa orang sakit jantung tapi sininya masih sakit ya Bu, dan tensinya itu normal. Tensinya itu normal. Nah, untuk kenapa kok bisa seperti itu? Karena jantung itu berpengaruh pada seluruh tubuh. Nah, itu dari pompanya mungkin langsung masuk ke otak dan seluruh tubuh ya Bu ya. Nah, itu bisa dibagi lagi Bu. Dibagi lagi apakah dia itu ada gangguan pada saraf yang bagian belakang atau pada jantungnya. Dan biasanya kalau untuk cara ngetesnya itu kalau tidak rubah posisi kepala dia masih sakit atau enggak. Lalu kalau posisi dia masih sakit atau enggak. Kalau dia masih kalau rubah posisi kepala masih sakit, berarti ada gangguan pada sarafnya. Kalau posisi kepala sakit apa Bu? Kasihan Bu. Kalau posisi kepalanya berubah masih sakit enggak? Cek kolesterol akurat, campur. Normal saja. yang kolesterol nggak punya. Baik, untuk pencegahan dari asam uratnya mungkin untuk jeroan-jeroannya harus dikurangi terlebih dahulu. Nah itu nggak apa-apa ini. Baik, ada pertanyaan lagi? Sampun untuk nonton. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Sehat selalu, dugi segini tambah kata dan barokah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.